marilah kita memulai ibadah ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat silakan duduk. Saat ini mari kita bersama persiapkan hati kita untuk memasuki ibadah kita kepada Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu, saat ini saya tidak tahu bagaimana keadaan dan kondisi Bapak Ibu saat datang beribadah. Mungkin Bapak Ibu ada yang merasa sukacita, mungkin ada yang merasa duka cita, mungkin ada yang merasa banyak masalah di dalam kehidupan kita. Tapi saat ini mari kita bersama kita serahkan segala masalah kita kepada Tuhan. Mari kita bawa korban syukur kita kepada Tuhan. Sebab Dialah Tuhan yang baik, yang mendengar setiap permasalahan kita dan selalu ada beserta dengan kita. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Dengan kesungguhan hati kita katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi. Mari kita bersama bangkit berdiri. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku
Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Benar ya Tuhan, bahwa Engkaulah Tuhan yang baik, bahwa Engkaulah Allah yang baik, bahwa Engkaulah adalah Tuhan yang sekali-kali tidak akan meninggalkan kami, bahwa Engkaulah Tuhan yang selalu ada di setiap langkah kehidupan kami, yang selalu beserta dengan kami, melewati segala aktivitas, melewati segala kegiatan kami, melewati segala masalah kami, suka duka kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan oleh karena penyertaan dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Saat ini kami boleh bersama hadir di tempat ini, di rumah-Mu ya Tuhan. Untuk beribadah, untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Dan juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami sadar ya Tuhan bahwa di dalam kehidupan kami, kerap kali kami masih melakukan hal-hal yang mendukakan hati-Mu ya Tuhan. Kami masih melakukan dosa, kami masih melakukan kesalahan yang sungguh membuat hati-Mu sedih ya Tuhan. Dan pada saat ini kami memohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kami. Dan kiranya setiap hari kami boleh semakin diajar oleh kebenaran firman-Mu untuk semakin hidup serupa dengan Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memimpin jalan ibadah kami pada siang hari ini ya Tuhan. Kiranya segala hormat, puji, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saat ini mari kita bersama mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan seluruh jemaat di segala tempat dan abad. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Saat ini vokal grup komunitas pria gereja kita, Gereja Kristen Kalam Kudus Kosambi Baru akan mempersembahkan pujian kepada Tuhan. Kepada vokal grup komunitas pria dipersilakan. Selamat siang, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Segala sesuatunya ada waktunya. Itu adalah bagian dari syair pujian yang akan dibawakan oleh vokal grup komunitas pria di tempat ini. Tentunya doa dan harapan kami, pujian ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dan tentunya juga doa dan harapan kami serta ajakan kami kepada bapak-bapak kaum pria di tempat ini untuk boleh bergabung dengan kami dalam setiap persekutuan komunitas pria maupun bergabung di dalam persekutuan atau vokal grup komunitas pria. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Waktunya bekerja
pujian yang sangat indah yang telah disampaikan oleh vokal grup komunitas pria. Kiranya Tuhan terus memberkati pelayanan vokal grup komunitas pria agar terus menjadi berkat. Saat ini mari kita bersama bangkit berdiri. Mari kita ucapkan salam kepada saudara-saudari kita yang ada di samping, di depan, di belakang. Kita ucapkan salam hangat kepada mereka. Kita bersyukur kalau Tuhan kembali mengundang kita saat ini ke rumah Tuhan untuk beribadah. Setiap kita yakin dan percaya ketika kita memuji, memuliakan nama Tuhan, Tuhan hadir bersama kita. Amin. Mari kita bersama nyanyikan pujian Tuhan hadir. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasuklah baginya, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasuklah baginya, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Amin, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Mari kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh kita katakan, masuk hadiratnya dengan hati yang bersyukur. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasuklah baginya, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasuklah baginya, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Amin. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Sekali lagi katakan Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Amin, berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Mari kita masih memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau naik ke satu pujian lagi. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Katakan bersama, tiada terukur. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi
ku selami, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. dengarkan hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Bersama katakan hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Karena kasih setiamu besar. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Amin. Berikan sorak-sorak bagi nama Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk. Saat ini mari kita bersama persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Khotbah hari ini akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Edi Susanto. Mari kita bersama persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu, setiap kita dipercayakan oleh Tuhan untuk berada di tengah-tengah keluarga kita. Kita dipercayakan Tuhan untuk berada di tengah-tengah pekerjaan kita, studi kita. Dan juga Tuhan mempercayakan kita berada di tengah lingkungan gereja. Oleh karena itu, marilah kita selalu mengandalkan Tuhan, baik kita di dalam lingkungan keluarga, pekerjaan, studi maupun gereja. Karena sungguh kita memerlukan Tuhan. Dalam setiap jam, setiap menit, setiap detik, kita memerlukan Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Ya Tuhan Tiap Jam sebagai penghantar kita. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan.
Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Para hamba ya dipersilakan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Mari kita berdoa. Betul ya Tuhan, kami membutuhkan Engkau di setiap liku kehidupan kami. Kami membutuhkan Engkau bukan hanya tiap jam, tetapi setiap detik dan menit. Kami membutuhkan anugerah-Mu. Kami membutuhkan kebaikan-Mu. Karena tanpa anugerah-Mu dan kebaikan-Mu Tuhan, setiap kami pasti binasa. Tetapi kami bersyukur ya Tuhan, karena kami memiliki Allah yang peduli terhadap kami. Allah yang mengasihi setiap kami. Dan kalau siang hari ini kami punya kesempatan belajar kebenaran firman-Mu, itulah salah satu bukti dan tanda bahwa Engkau mengasihi kami, Engkau mencintai kami, karena Engkau masih mau berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Tuhan tolong setiap kami yang hadir, supaya siang hari ini Tuhan sapa kami dengan kebenaran firman-Mu. Dan tolonglah setiap kami yang hadir, supaya kami membuka diri, hati dan pikiran kami, supaya setiap firman yang kami dengar boleh berbicara kepada setiap kami. Dan bantulah kami Tuhan, supaya kami bukan hanya mendengar, tetapi juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk rekan-rekan. Saya melihat Bapak Ibu, gereja Kosambi ini istimewa. Sementara gereja yang lain berdoa supaya Tuhan Yesus hadir, gereja Kosambi saya melihat Tuhan Yesus sudah hadir Bapak Ibu. Bahkan menjadi singer. Singer kita tadi Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu butuh pemain drama untuk Paskah, Anda nggak usah bingung-bingung gitu kan ya. Anda sudah punya tokoh yang tepat gitu kan ya. Ganteng kamu bro. Ya. Oke Bapak Ibu, siang hari ini kita akan buka rekan-rekan di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Ya, Pengkhotbah pasal 3, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Saya tidak janjian dengan paduan suara juga, tetapi hari ini khotbah yang saya ingin sampaikan, nats yang saya bacakan, ternyata selaras dengan paduan suara atau vokal grup bapak-bapak tadi ya. Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakan bagian yang ganjil rekan-rekan, silakan rekan-rekan semua baca yang genap ya. Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat 1 sampai 8, saya ganjil, rekan-rekan semua baca yang genap ya. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk membunuh dan ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk meruntuhkan, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk membuang batu,
dan ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk dan ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk merobek dan ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri dan ada waktu untuk berbicara. Nah, Bapak Ibu, kalau saya ubah bagian firman Tuhan ini selaras dengan apa yang kita hadapi hari ini, barangkali ayatnya berbunyi demikian. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menabur, ada waktu untuk menuai. Ada waktu untuk bersuka cita, ada waktu untuk berduka. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu menari, ada waktu untuk meratap. Ada waktu untuk menggenggam, ada waktu untuk melepaskan, ada waktu untuk kerja, dan ada waktu untuk istirahat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali bagian firman Tuhan ini kita dapatkan atau kita baca waktu kita ada di Grand Heaven, ya, atau waktu kita ada di Jelambar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Tuhan mengizinkan dua kondisi terjadi di dalam kehidupan kita? Saya percaya bahwa suka dan duka itu tidak terjadi secara kebetulan. Suka dan duka itu hadir atas seizin Tuhan. Betul Bapak Ibu percaya? Ya. Nah, kenapa Tuhan mengizinkan dua kondisi ini terjadi? Mengapa Tuhan menciptakan kondisi yang terus berubah? Ya, bukan kondisi yang ideal, yang sama terus. Tertawa tanpa tangisan, pertemuan tanpa perpisahan. Kenapa kok tidak seperti itu Bapak Ibu? Kenapa ada suka, kenapa ada duka? Ya. Kenapa ada senang, ya? Ada kesedihan. Ada tertawa, ada tangisan. Gitu kan ya? Ada bekerja, ada istirahat. Ya, kenapa Bapak Ibu? Kalau boleh jujur Bapak Ibu, jawabannya adalah ini Bapak Ibu. Jawabannya adalah karena Tuhan ingin agar Anda dan saya hidup di dalam keseimbangan. Ya, supaya Anda dan saya hidup di dalam keseimbangan. Karena pastinya Bapak Ibu, setiap keadaan itu memiliki makna. Setiap situasi itu punya nilai yang bisa kita dapatkan. Setiap musim itu ada keindahannya masing-masing. Hari ini kita punya dua musim Bapak Ibu, ya, panas dan hujan, gitu kan ya. Tapi bagi kita yang pernah hidup di negara 4 musim, Bapak Ibu, kita bisa menyaksikan setiap musim itu ada keindahan. Ya, waktu musim panas Bapak Ibu kita pengen wah kapan ya agak dingin, maka hadirlah autumn, musim gugur. Waktu musim gugur Bapak Ibu kita saksikan daun itu warnanya sudah berubah. Ada yang berubah warna kuning, warna orange gitu kan ya. Ada keindahannya. Dari musim gugur Bapak Ibu masuk ke musim dingin. Ya, di musim dingin kita melihat Bapak Ibu semua dedaunan rontok semuanya. Tapi kita diganti dengan indahnya salju. Gitu kan ya. Waktu musim dingin tiba Bapak Ibu main 40, wih dinginnya setengah mati. Terasa kayak di freezer, gitu kan ya. Kita bilang kapan ya panas, kapan ya panas. Maka datanglah spring Bapak Ibu. Ya, waktu spring tiba, gitu kan ya, kita melihat apa? Bunga mulai bermekaran. Wih, ada keindahannya. Tapi masih dingin, gitu kan ya. Kapan musim panas tiba? Nah Bapak Ibu, setiap musim itu ada keindahannya. Demikian juga dengan kehidupan kita Bapak Ibu. Ya, kenapa Tuhan tidak mengizinkan kita ada di dalam satu kondisi yang nyaman terus menerus? Kenapa Bapak Ibu? Kenapa kok tidak senang terus menerus? Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kalau hidup kita ini senang terus menerus Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Yang terjadi apa kira-kira? Anda ada yang bisa main badminton? Ada? Nah, bisa main badminton.
Kalau Anda main dengan musuh yang selalu kalah dengan Anda, apa yang Anda rasakan? Pertama seneng ya, ngalahin dia, gitu kan ya. Tapi kalau lama-kelamaan saya selalu menang Bapak Ibu, ya, yang lama-lama kita bosan Bapak Ibu. Kenapa? Karena enggak ada perlawanan, betul? Kalau kita ini jago basket, kita ketemu musuh yang selalu kalah, lama-lama enggak seneng Bapak Ibu. Kenapa? Enggak seru, membosankan. Ya, kalau kita ini lagi gila Valorant, FF, ya anak saya itu lagi gandrung dengan FF, ya sama Mobile Legend, gitu kan ya. Kalau kita lagi gandrung dengan FF atau Mobile Legend, musuh kita itu udah ahli, ya saya sering kali diajak, ayo main, ya sudah yuk main yuk sebentar yuk. Tapi saya kalah terus Bapak Ibu, gitu kan ya. Dia bilang, papi gak seru ah, gitu kan ya. Nah Bapak Ibu, yang terjadi adalah apa? Membosankan. Nah Bapak Ibu, keadaan yang berubah itu membuat kita enggak bosen. Gitu kan ya. Yang kedua Bapak Ibu, kenapa Tuhan mengizinkan situasi yang sulit yang tidak selalu menyenangkan? Adalah supaya Anda dan saya tahan uji. Supaya Anda dan saya tidak terus di dalam zona nyaman. Badannya Handi ya, namamu Handi ya. Badannya Handi itu keker Bapak Ibu, ya ototnya itu gede, kalau waktu gini itu wah kelihatan gitu kan ya. Kira-kira apa yang diangkat sama Handi Bapak Ibu? Bukan tahu tempe pastinya, betul ya. Yang diangkat Handi apa? Beban barbel, itu kan ya. Otot Handi tidak mungkin segede itu kalau tidak angkat barbel Bapak Ibu. Kalau dia ngangkatnya tahu tempe, tidak akan segede itu. Ya, Bapak Ibu, demikian juga dengan otot iman kita. Kalau kita ini tidak pernah menghadapi kesulitan, kita ini tidak pernah terpojok, ya, kita ini tidak pernah mengalami pergumulan, Bapak Ibu, otot iman kita juga tidak akan berkembang. Tuhan izinkan kesulitan, patah hati, diputus, itu baik. Supaya Anda bisa merasakan gimana rasanya patah hati. Gitu kan? Supaya waktu orang yang lagi patah hati datang kepada Anda bisa cerita gimana rasanya patah hati. Gitu kan? Setiap kondisi itu baik supaya Anda tahan uji. Itu sebabnya Bapak Ibu, Tuhan mengizinkan bukan saja kesenangan, tetapi Tuhan mengizinkan kesulitan. Yang berikutnya Bapak Ibu, kapan sih Anda pengen ketemu Tuhan? Kapan Anda pengen masuk surga? Kapan? Waktu senang atau waktu susah? Waktu sehat atau waktu sakit? Waktu menderita atau bersuka? Hah? Kalau Anda bersuka, saya yakin Anda tidak pengen mati Bapak Ibu. Betul enggak? Kalau bisa di sini selama-lamanya. Gitu kan ya? Tapi waktu Anda sakit, Anda susah, Anda menderita, Bapak Ibu, di saat itulah Anda menginginkan Tuhan. Di saat itulah Anda menginginkan kekekalan. Tapi waktu semuanya baik, barangkali Anda tidak pengen masuk surga Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, kesulitan membuat kita menginginkan Tuhan, mengingat Tuhan, merindukan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, Tuhan juga izinkan kesulitan menimpa kehidupan kita. Bukan hanya orang yang tidak percaya, tetapi juga orang yang percaya. Itulah rangkaian kehidupan Bapak Ibu. Suka dan duka, canda dan tawa, sedih dan senang. Dan kita harus terus berlanjut Bapak Ibu. Menikmati, belajar menikmati. Ya, supaya kehidupan kita menjadi seimbang. Einstein pernah berkata demikian sama anaknya. Ya, hidup itu seperti menaiki sepeda. Kamu perlu terus bergerak untuk menjaga keseimbangan. Ya, hidup itu seperti menaiki sepeda. Kamu perlu terus bergerak untuk mencapai keseimbangan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini fokus saya adalah di bagian yang terakhir. Di situ dikatakan ada waktu kerja, ada waktu istirahat. Siapa yang sudah melakukannya? Ada waktu kerja, ada waktu istirahat.
Kenapa sih kita perlu istirahat Bapak Ibu? Kenapa? Hah? Halo? Kenapa perlu istirahat? Supaya apa? Apa? Yang kenceng, nggak dengar kalau dari sini. Kenapa perlu istirahat? Nggak stres, betul. Apalagi? Yang pakai kacamata, koko kita yang ada di depan. Ya, kamu. Untuk apa kita perlu istirahat? Biar seger. Oke, kok kenapa kok? Kita perlu istirahat. Capek, ya supaya istirahat, benar itu. Cik, kenapa Cik kita perlu istirahat? Ini dulu, ya kenapa kita perlu istirahat? Jaga kesehatan. Kenapa perlu istirahat? Oh sudah dapat semua jawabannya. Supaya Anda bisa ketemu pacar. Gitu kan ya. Kalau kerja terus udah ketemu pacar dia. Gitu kan. Nah Bapak Ibu jawabannya tidak ada yang salah rekan-rekan. Tetapi tahukah Anda ya, dan Anda tidak boleh lupa. Bahwa istirahat adalah salah satu perintah Tuhan. Ya, istirahat itu perintah Tuhan. Jadi perintah Tuhan itu bukan cuma jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina. Enggak. Tapi salah satu perintah Tuhan itu apa? Istirahat. Ngomong sama sebelahnya, salah satu perintah Tuhan istirahat loh. Ya, kalau suaminya lagi sibuk hari ini bilang salah satu perintah Tuhan istirahat. Enggak percaya, mari kita lihat ya. Saudara di dalam Kejadian pasal 2 ayat 2, yuk kita baca sama-sama ya. Kejadian pasal 2 ayat 2, 1, 2, 3 ya. Kejadian 2 ayat 2, 1, 2, 3. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Allah berhenti. Mari kita lanjutkan berikutnya. Kejadian pasal 16 ayat yang ke-28-30. 1, 2, 3. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari yang ke-7. Bapak Ibu, di awal Kejadian Tuhan bicara sabat, berhenti. Allah itu berhenti. Ya. Kemudian dilanjutkan di dalam kitab Keluaran, Tuhan itu bilang berhenti. Yang pertama Bapak Ibu kita melihat di situ bahwa sabat itu salah satu tanda dari Tuhan kepada orang Israel yang mengatakan, kamu bukan lagi budak, kamu orang merdeka. Kalau budak tidak berhak libur, tetapi karena kamu orang merdeka, kamu berhak untuk libur. Ya. Dan berikutnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada 4 kata kunci di situ, 3 kata kunci. Yang pertama, perintahku dan hukumku. Jadi Bapak Ibu sabat beristirahat itu adalah perintah Tuhan, hukum Tuhan. Ya. Dan berikutnya dikatakan Tuhan telah memberikan sabat itu kepadamu. Bukan demi Tuhan sabat itu ada. Tetapi sabat itu ada demi Anda dan saya. Tuhan tidak pernah lelah. Tuhan tidak pernah capek Bapak Ibu. Yang bisa capek dan lelah adalah Anda dan saya. Dan yang luar biasa yang saya dapatkan di sini Bapak Ibu, di situ dikatakan apa? Itulah sebabnya pada hari ke-6 ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Jadi kalau orang Israel itu ambil mana Bapak Ibu, ya di hari Senin banyak-banyak Bapak Ibu. Besok paginya busuk Bapak Ibu. Ya. Tetapi kalau orang Israel itu ambil di hari Jumat, karena Sabtu itu hari Sabat orang Yahudi, dia ambil roti di hari Jumat secukupnya Bapak Ibu. Untuk 2 hari Bapak Ibu. Sampai hari Sabtu Bapak Ibu. Itu mananya tidak jadi busuk Bapak Ibu. Tapi kalau dia ambil di hari lain, itu jadi busuk.
Di sini apa yang kita dapatkan Bapak Ibu? Bahwa Tuhan itu tidak membiarkan umatnya sendirian. Tuhan itu memelihara. Tuhan itu tetap memberkati. Ya, Tuhan itu tetap memberkati walaupun tidak melakukan apa-apa. Gitu kan ya? Tuhan itu memberkati. Ada jemaat Bapak Ibu yang tidak buka toko di hari Minggu Bapak Ibu. Lalu saya tanya, ini saya ngomong gini tidak mengatakan bahwa semua orang tidak boleh buka toko di hari Minggu. Enggak. Ya. Lalu jemaat ini saya tanya demikian. Pak, kenapa kamu tidak buka di hari Minggu? Bukankah hari Minggu itu hari rame orang cari sepeda motor? Karena dia dealer sepeda motor. Dia bilangnya begini, Pak Edi, saya komit. Tiap hari Minggu saya akan tutup dealer saya. Sampai hari ini Pak Edi, saya tidak kekurangan. Tuhan itu ganti di hari yang lain. Ih, kayak gitu Bapak Ibu. Tuhan itu ganti di hari yang lain. Hari ini Bapak Ibu, Pak Edi saya komit. Tiap hari Minggu saya nggak buka dealer saya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, apa yang terjadi ketika kita gagal menjaga keseimbangan hidup? Yang terjadi Bapak Ibu adalah ini. Yang pertama, kita mengalami kelelahan. Lelah, capek. Kita mengalami ketimpangan. Dan bukan tidak mungkin Bapak Ibu fisik kita juga mulai terganggu, kesehatan fisik. Barangkali kita mulai sakit kepala, gitu kan ya, tidak pernah istirahat, sakit mah. Gara-gara makannya selalu telat, gitu kan ya. Kemudian apa? Asam lambung naik, ya. Waktu saya ikut persiapan ini saya juga diingatkan, obesitas. Ya, firman Tuhan itu pedang bermata dua, nusuk sana juga nusuk sini. Betul enggak? Saya diingatkan, saya ini sudah beberapa bulan sudah tidak jalan pagi lagi. Nah Bapak Ibu, kesehatan fisik kita terganggu. Ya, apakah cuma kesehatan fisik? Enggak, tapi juga kesehatan mental. Siapa yang lagi stres? Ayo ngaku, yang lagi stres. Oh, ada yang ngaku ya. Siapa yang hari ini suka marah-marah? Jangan cubit-cubitan ya, cubit-cubitan ya. Nah, siapa yang suka marah hari ini? Siapa yang hari ini hipersensitif? Kesenggol sini aja marah. Ya, ada orang nyalip dia marah, langsung buka pintu. Gitu kan ya. Didahuluin orang aja marah. Siapa yang lagi hipersensitif? Gampang marah. Ya, istri milih makanan. Gitu kan ya. Marah. Kok kamu terus yang milih? Giliranku kapan? Ya, kok kamu terus yang menentukan tempat makan? Giliranku kapan? Gitu kan ya. Semuanya kesenanganmu, kesenanganku kapan? Nah, hanya soal milih makanan Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu, mental kita terganggu. Kita jadi cemas, khawatir, takut. Ya. Ketika hidup kita mulai tidak seimbang. Mental kita terganggu, mentalmu terganggu. Ya, bilang sama kanan kirinya, kalau hidupmu tidak seimbang, mentalmu terganggu. Ya, nah, kalau kita tidak seimbang mental kita, apalagi Bapak Ibu, mari kita lihat. Nah Bapak Ibu yang berikutnya adalah, bukan cuma kesehatan fisik, mental, tapi juga rohani. Ya, di dalam salah satu bukunya, The Good and Beautiful God, ya, James Bryan Smith, ia berkata demikian, keletihan adalah musuh utama spiritualitas Kristen. Keletihan adalah salah satu musuh utama spiritualitas Kristen. Nah Bapak Ibu, di dalam buku itu ternyata dikatakan Bapak Ibu bahwa tidur adalah salah satu disiplin rohani. Yang merancang sepertiga hidup manusia untuk tidur itu bukan kita. Tetapi yang merancang itu adalah Tuhan. Itu salah satu disiplin rohani. Kalau kita ini tidak seimbang Bapak Ibu, kurang tidur,
bukan cuma tubuh kita yang terganggu, tetapi kerohanian kita, jiwa kita itu juga ikut terganggu, Bapak Ibu. Ya, juga ikut terganggu. Kalau Anda sakit, apa yang Anda rasakan? Susah makan? Cuma itu? Enggak, berdoa pun susah, betul enggak? Baca Alkitab pun juga susah, Bapak Ibu. Jadi bukan cuma fisiknya, tapi juga kerohaniannya. Nah, tidur itu salah satu bentuk disiplin rohani. Kalau hari ini Anda tidak bisa menikmati ibadah, kalau hari ini Anda itu tiap kali ibadah rasanya pengen saat teduh, itu kan ya. Walaupun pengkhotbahnya lucunya kayak apa, Anda selalu saat teduh, tapi hebatnya waktu doksologi bangun, Bapak Ibu. Otomatis itu. Gitu kan ya. Anda tidak bisa lagi menikmati pelayanan Anda, rasanya kok kering, kosong. Jangan cepat-cepat mengatakan ini salah gerejanya. Jangan cepat-cepat bilang ini salah pendetanya. Bisa jadi ini salah Anda. Percaya enggak? Kenapa? Apa yang Anda lakukan di malam tadi? Drakor, Pak Edi. Serinya belum selesai. Eman-eman kalau ditutup. Gitu kan ya. Apalagi Mobile Legend, Pak Edi. Gitu kan ya. Apalagi FF, Pak Edi. Valorant, Pak Edi. Saya punya remaja, Bapak Ibu, rekan-rekan. Zaman dulu itu kan rame-ramenya Counter Strike ya, CS ya. Nah, zaman dulu sekarang internet di rumah kita punya internet. Zaman dulu musim warnet, gitu kan ya. Nah, pemuda ini rekan-rekan, dia itu saking gilanya video, CS itu. Dia bisa 4 jam pertama nggak bayar. Karena tiap hari dia main. Sampai ada kalanya rekan-rekan pulang retreat, mamanya bilang, tolong Pak Edi jaga di warnet. Jadi saya di depan warnetnya, pulang. Jadi polisi bagi dia. Gitu kan ya. Nah dia cerita, saya pernah masuk, Edi, siang. Saya nggak tahu kalau itu sudah siang berikutnya, di hari berikutnya. Gila enggak? Ya, sampai kemudian rekan-rekan, teman ini seringkali saya ajak pelayanan. Kalau saya lagi khotbah keluar kota, saya bilang, yuk kamu ikut yuk. Seringkali saya ajak nginep di rumah, yuk nginep di rumah. Ngobrol gitu kan ya. Akhirnya berhenti dari ngegame. Waktu dia berhenti dari ngegame, rekan-rekan, kasirnya warnet telepon dia. Dia bilang, kamu sakit ya? Kok enggak pernah datang? Gitu kan ya, kenapa? 4 jam pertama gratis, gila enggak? Waktu saya di Beijing, saya ketemu lagi dengan mahasiswa yang model kayak begini. Mainnya Tekken. Saya tanya, kamu pengen jadi apa? Juara dunia Tekken, Edi. Oh, bagus. Pertanyaan saya adalah, kamu kasih waktu enggak? Kira-kira kamu berusaha itu sampai kapan? Kan nasib orang tidak semuanya juara e-sport dunia kan? Saya bilang gitu kan ya. Kan enggak bisa aku juara dunia, kamu juara dunia, semuanya juara, kan enggak bisa. Nasib-nasiban saya bilang gitu kan ya. Kamu kasih waktu enggak? Enggak. Terus apa yang kamu lakukan tiap hari? 15 jam tiap hari main Tekken. Saya bilang sama dia, kamu enggak layak punya pacar. Kamu enggak layak menikah. Kenapa? Lah, anak istrimu kamu mau kasih makan Tekken. Ya, beberapa bulan yang lalu, sebulan yang lalu saya call dia. Gimana nasib Bubung, gitu kan ya. Aku sudah kerja kok Edi. Nah, layak nikah kamu, gitu kan ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, teman-teman semua, jaga keseimbangan. Kalau Anda melayani tidak menikmati, jangan-jangan karena salah Anda. Anda tidur terlalu subuh, jam 3, jam 4, ya. Anda butuh jaga keseimbangan. Nah, rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, hari ini tidur menjadi masalah manusia modern. Ya, bukan saja cuma tidak bisa tidur, tetapi juga takut tidur. Apa yang ditakutkan orang waktu tidur? Apa yang ditakutkan orang sih? Sampai tidurnya kurang-kurang. Apa yang ditakutkan umumnya? Kehilangan cuan.
Saya tidak mengatakan Anda tidak boleh kerja. Gitu kan ya. Saya tidak mengatakan Anda tidak boleh kerja, Anda tidak boleh rajin. Tidak. Tetapi Anda perlu menjaga keseimbangan. Waktu Anda dan saya gagal menjaga keseimbangan, rekan-rekan, ya, sebenarnya Anda itu sedang berkata, Tuhan, aku tidak butuh kamu. Aku berhasil itu karena aku. Aku tidak butuh pemeliharaanmu. Aku berhasil itu karena aku. Hati-hati teman-teman. Ada berkat yang tidak mungkin Anda dapatkan di hari lain. Kecuali di hari Minggu. Percaya enggak? Ada berkat yang tidak mungkin Anda dapatkan di hari lain. Kecuali di hari Minggu. Teman-teman, apa yang membuat Anda stres atau tidak? Yang membuat Anda stres atau tidak bukan besar kecilnya masalah. Ya, tetapi kuat dan tidaknya iman Anda menanggungnya. Masalahnya bisa sama, problemnya bisa sama. Tapi kalau iman Anda itu enggak kuat, Anda tidak akan mampu menanggungnya. Ada jemaat sama-sama rekan-rekan kena kanker. Ya, yang kena kanker yang pertama rekan-rekan hitungan cuma bulan meninggal. Padahal sama-sama stadium 4. Tetapi saya ketemu dengan orang yang sama kena kanker. Bahkan dokter itu prediksi usianya cuma 3 bulan. Keluarganya tidak berani kasih tahu kalau usia dia cuma 3 bulan. Waktu dokter itu buka perutnya, cuma dilihat ditutup lagi teman-teman. Lalu yang terjadi adalah dia itu ngomong begini, yuk gak usah diam-diam, yuk gak usah takut, gak usah khawatir, ngomong aja sama aku. Kalau hidupku tinggal 3 bulan, betul enggak? Dia bilang gitu. Keluarganya bilang iya. Kamu gak usah takut. Ya, aku di dalam Tuhan. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Ya, tiap kali orang datang mau doa untuk dia teman-teman. Dia itu bilangnya gini, kamu tidak usah doa buat aku ya. Aku yang berdoa buat kamu. Dia malah doain orang lain. Dari 3 bulan, stadium 4. Jadi 3 tahun. Di kemo Pak Edi, iya. Rambut rontok, gusi keluar darah. Ya, gigi tanggal. Wah rasanya kayak gitu. Saya lihat ya kurus gitu kan ya. Tapi dalam kondisi kayak gitu teman-teman. Dia itu masih bisa ngomong sama saya. Yuk kita besuk yuk. Luar biasa enggak? Apa yang membuat dia kuat? Bukan besar kecilnya masalah. Tapi besar kecilnya iman dia menanggung. Baru-baru ini ada jemaat yang datang dia bilang, aku ditipu orang Pak Edi sekian M, 3M. Untung sekian tahun habis dalam sekejap mata. Terus saya tanya, apa yang kamu rasakan? Di telingaku Pak Edi, itu ada suara. Dah kamu bunuh diri aja. Saya tanya, benar ada suara gitu? Iya, benar Pak Edi aku dengar. Dah kamu bunuh diri aja, selesai semuanya. Kenapa kamu tidak bunuh diri? Aku ingat Tuhan Pak Edi. Aku percaya Tuhan pasti buka jalan. Gimana caranya? Aku juga tidak ngerti. Cuma aku percaya aja, jalanin aja. Pasti ada jalannya nanti. Tuhan pasti buka jalan. Dia bertahan teman-teman. Apa yang membuat dia bertahan? Bukan besar kecilnya masalah. Tapi besar kecilnya imannya di hadapan Tuhan. Ini yang berkat Anda dapatkan waktu Anda memelihara Sabat. Rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, waktu kita memelihara Sabat, kita sedang berkata, Tuhan, aku menyerahkan hidupku kepadamu. Engkaulah yang memelihara aku. 49% warga Amerika memiliki masalah tidak bisa tidur. 1 dari 6 orang itu mengalami insomnia kronis. Ya. Dan kemudian resep dokter yang banyak diberikan oleh dokter adalah obat tidur. Ya. Hari ini menjadi pergumulan manusia modern. Di dalam bukunya
James Bryan Smith itu teman-teman, dia memberikan tugas. Salah satu tugasnya adalah tidur. Ya, tentunya tidak tidur terus-menerus ya. Gitu kan ya, ada waktunya. Tapi jangan lupakan untuk beristirahat. Bukan cuma mental yang terganggu dan kerohanian, tetapi juga pekerjaan kita terganggu. Kita tidak akan pernah produktif kalau kita terlalu capek. Kita tidak akan pernah produktif kalau kita nggak berhenti. Saya sebagai hamba Tuhan ada waktunya untuk berhenti. Ya, karena waktu saya berhenti teman-teman, saya baru bisa mikir. Gitu kan ya, saya baru bisa nulis. Ini yang salah di mana ini, yang perlu diperbaiki di mana ini. Ya, jadi jangan Anda senang kalau hamba Tuhanmu tidak pernah cuti. Gitu kan ya, wih hebat dia, tidak pernah cuti. Maka hamba Tuhan yang lain diomongin, nah kayak dia nih, tidak pernah cuti, bagus. Gitu kan. Saya bilang sama teman-teman saya hamba Tuhan, cutilah, ambillah waktu. Kalau hari Senin, sebisa mungkin jangan ketemu dengan jemaat. Saya bilang begitu, kecuali jemaat sakit, jemaat meninggal. Nah itu tidak bisa diomong teman-teman. Ya, kalau napasnya lagi Senin Kemis, gitu kan, ya saya harus pergi dong, gitu kan ya. Tapi kalau enggak, saya bilang jangan. Ya, lakukan di hari yang lain. Kenapa? Anda butuh berhenti. Keluargamu juga butuh. Pergi sama keluargamu, pergi sama anakmu nonton sana loh. Gitu kan ya. Saya bilang gitu sama teman-teman saya. Nah rekan-rekan, ya di sini enggak ada, sini hamba Tuhan, majelis dan jemaat baik-baik ya kelihatannya ya. Ya, hamba Tuhannya diizinkan cuti ya. Jadi cuti, berhenti membuat kita jadi apa? Produktif. Ya, berikutnya. Hubungan kita dengan sesama juga tidak terganggu. Kelelahan kita teman-teman, ya, itu membuat hubungan kita dengan sesama terganggu. Jangankan ngantar anak, jangankan rekreasi, ngantar anak sekolah aja enggak bisa. Ya, bukan tidak mungkin kesibukan kita menjadi malapetaka bagi anak-anak kita. Saya pernah ngajar di Kalam Kudus, Solo. Ya. SMP itu dari A sampai F. Gitu kan ya. Lalu saya bilang gini sama mereka, sama murid-murid, kalian tulis deh. Ya, kalian kalau besok mau jadi papi yang kayak apa? Ya kayak cewek kalau mau jadi mami yang kayak apa? Saya pengen tahu deh, Anda tulis deh. Dia tulis teman-teman. Salah satu tulisannya mereka bilang gini, aku ndak mau kayak mamiku. Mamiku tuh ganjen sekali, ganjen. Dia suka sama om-om sebelah. Wih, kayak gitu kan ya. Saya baca itu sambil ketawa, aduh tapi ya kasihan juga gitu kan ya. Ya, bukan cuma itu. Dia juga tulisnya gini, ada lagi yang tulis gini. Aku kalau jadi papi ndak kayak papiku. Papiku tuh ada waktu untuk Brino, anjingnya. Gitu kan ya. Tiap hari ngajak jalan-jalan sama Brino. Tapi tidak pernah ngajak jalan-jalan aku. Dia punya waktu untuk bawa keluar burung piaraannya. Panasin. Tapi tidak punya waktu untuk aku. Besok kalau aku jadi papi, tidak mau kayak papiku. Berapa banyak Anda bisa punya waktu untuk hobi Anda. Tapi Anda tidak punya waktu untuk anak Anda. Saya ketemu dengan orang di Jakarta ini, salah satu pemuda rekan-rekan, dia punya kelainan seksual, dia suka dengan sejenis. Saya pengen tahu, saya ngobrol sama dia di CP dan saya tanya, apa yang membuat kamu jadi begini sih? Ya dia punya komunitas, orang yang mengalami kayak dia. Ya dia jadi mentor untuk memberi semangat kepada orang-orang yang mengalami gini untuk bangkit. Saya tanya, sejarah hidupmu kayak apa? Dia bilang, aku pelayan Tuhan. Aku main musik di gereja. Aku singer. Di gereja aku baik-baik. Dan semua orang kenal aku baik. Papiku aktivis. Tapi aku di luar gereja, hidupku enggak karuan. Orang enggak ada yang tahu. Kemudian aku sekolah Alkitab. Aku pikir dengan sekolah Alkitab,
masalahku selesai. Tapi ternyata enggak. Kecenderungan itu masih ada di dalam diriku. Sampai aku putus asa dan hampir aku bunuh diri. Dan di dalam keputusasaanku aku ketemu dengan teman sekamarku. Lalu teman sekamarku itu bilang, apa yang kamu alami? Aku cerita, dia bilang gitu. Dan kemudian teman sekamar itu bilang, coba ceritakan pengalaman hidupmu. Dari kecil sampai kamu gede, ceritakan. Anak muda ini cerita, Bapak Ibu, rekan-rekan. Dia cerita, sampai di momen, dia cerita begini. Tiap aku resital piano, papiku tidak pernah bisa antar. Karena papiku sibuk di gereja. Waktu dia cerita itu, dia nangis. Dia nangis sejadi-jadinya. Dan dia baru tahu, inilah penyebabnya. Sampai saya bilang teman-teman, loh kayak gitu bisa menyebabkan kamu jadi kelainan seksual ya? Iya, yang ngalami kayak gini tuh banyak Pak Edi. Kekurangan tangki kasih membuat orang itu kecenderungan seksualnya berubah. Saya juga baru tahu, kan kita dengar kan masalah hormon, masalah macam-macam ya, pengalaman masa lalu. Ini dibesarkan di keluarga yang baik, melayani Tuhan. Papanya aktivis. Nah rekan-rekan, kesibukan kita bisa menjadi malapetaka bagi orang lain. Beri waktu dirimu untuk istirahat. Pergi sama anakmu. Ada kalanya saya pergi sama anak saya sendirian teman-teman. Saya bilang, Ben sorry ya Ben ya. Kalau papi ada salah, ada apa, papi minta maaf sama kamu. Ya, rekonsiliasi, waktu rekonsiliasi. Anda juga perlu punya waktu untuk sendiri. Ya. Berikutnya. Jadi apa yang perlu kita lakukan waktu Sabat? Bapak Ibu pastinya istirahat. Istirahat itu bukan hanya tidur. Ya, tetapi waktunya kita menghampiri Tuhan. Waktunya kita bertemu dengan Tuhan, menikmati Tuhan saat seperti ini. Apa yang perlu kita lakukan di saat seperti ini? Yang perlu kita lakukan 3 hal. Yang pertama, mengevaluasi. Ya, bagaimana hubunganku dengan Tuhan? Hubunganku dengan Tuhan itu kayak apa? Kalau hari ini hidupmu terasa berat, bisa jadi bukan karena masalah, tetapi bisa jadi karena dosa yang belum Anda selesaikan. Jadi beratnya hidup itu, beban itu, bisa jadi bukan karena masalah, tetapi karena dosa yang masih mengikat hidup kita dan kita tidak pernah selesaikan. Hubungan dengan kita dengan Tuhan itu di Sabat kita bereskan. Ada dosa enggak yang perlu kita akui? Ya. Kita juga mulai mengevaluasi hubungan kita dengan sesama. Apa yang salah dengan omonganku di minggu ini, dengan pasanganku, dengan pacarku? Mari dievaluasi. Itu yang perlu kita lakukan di hari Sabat. Bukan cuma mengevaluasi, tetapi menyusun ulang. Ya, mana yang jadi prioritas? Mana yang perlu kita tinggalkan? Mana yang perlu kita lakukan? Ya, kita kembali mengevaluasi waktu kita. Dan bukan cuma mengevaluasi, tetapi kita juga mulai merencanakan apa yang harus kita lakukan ya ke depan ini, 1 minggu depan ini. Jadi ketika Sabat ini rekan-rekan renungkan kembali, ya evaluasi kembali apa yang sudah lalu, susun ulang kembali jadwalmu, prioritasmu, dan yang ketiga, ya rencanakan. Ya. Saya setiap hari nyusun agenda rekan-rekan. Pagi saya ngapain, saat teduh, dari saat teduh ngapain, ya. Yang sudah selesai saya centangin, ya. Ya kalau nggak selesai gimana ya nggak apa-apa, biarin dulu untuk hari berikutnya. Tapi yang sudah selesai saya centangin, tiap hari rekan-rekan. Mari rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, ya.
biarlah kita tidak melupakan Sabat. Merenungkan, mengevaluasi hubungan kita dengan Tuhan, dengan sesama, rencanakan dan lakukan di minggu yang akan datang. Ya, ngomong sama kanan kirinya, jangan lupa Sabat. Mari kita berdoa, mari kita bangkit berdiri. Yuk. Mari kita bangkit berdiri rekan-rekan. Saya memberikan waktu bagi kita pribadi lepas pribadi. Mari evaluasi hubunganmu dengan Tuhan akhir-akhir ini. Evaluasi hubunganmu dengan sesama. Barangkali hari ini kamu penuh dengan amarah. Barangkali hari ini kamu penuh dengan kecemasan, kekhawatiran. Barangkali salah satu sumbernya adalah engkau tidak pernah menjaga keseimbangan. Hari ini engkau melupakan waktu teduhmu dengan Tuhan, engkau melupakan doamu dengan Tuhan, engkau melupakan hubunganmu dengan Tuhan. Sehingga masalah kecil aja membuat engkau takut dan membuat engkau khawatir. Saya memberikan waktu pribadi lepas pribadi. Mari akui di hadapan Tuhan, dan mari buat komitmen baru di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you God. Bapa di dalam surga, Engkau mendengar setiap seru doa umat-Mu. Engkau melihat kami yang mengakui, kami yang menyadari, barangkali hari ini kami mulai tidak seimbang di dalam hidup kami. Tuhan tolonglah setiap kami yang ada di tempat ini, supaya kami bisa menjaga keseimbangan hidup. Barangkali hari ini kami terlalu sibuk, bukan hanya bekerja, tetapi juga pelayanan. Dan kami melupakan waktu-waktu indah, bersekutu dengan Tuhan secara pribadi lewat saat teduh. Sesungguhnya ya Tuhan, pelayanan kami tidak menjadikan kami lebih rohani. Tidak membuat iman kami jadi bertumbuh. Sebenarnya waktu teduh kami bersama dengan Tuhan, itulah yang membuat kami bertumbuh. Tuhan tolonglah setiap kami, anak-anak-Mu di tempat ini. Supaya sungguh ya Tuhan, kami boleh menjaga keseimbangan hidup kami. Baik itu hubungan kami dengan Tuhan, hubungan kami dengan sesama, dengan keluarga, dan juga dengan pelayanan kami. Hari ini kami tidak menikmati ibadah, menikmati pelayanan kami. Barangkali karena kami terlalu capek, karena kami tidak bisa menjaga keseimbangan hidup kami. Tuhan bantu kami untuk kami bisa mengontrolnya, menatanya ulang, merencanakannya, supaya kami punya keseimbangan hidup. Berkati setiap keluarga di tempat ini, berkati setiap pribadi di tempat ini. Dan kami rindu Tuhan setiap kami yang hadir pada siang hari ini, kami boleh terus mengalami pertumbuhan secara rohani. Berkati gereja ini, masa depan gereja ini. Biarlah kiranya Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati. Dan hamba juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, supaya Engkau yang memberkati khususnya menjelang pemilu, kami tetap menyerahkan bangsa ini di dalam kendali-Mu ya Tuhan. Engkau yang sudah memberikan kemerdekaan, kiranya Engkau yang terus melanjutkan karya-Mu bagi bangsa kami. Dan hamba berdoa ya Tuhan supaya Engkau yang memberikan kepada kami pemimpin yang takut akan Tuhan. Dan kami rindu ya Tuhan, biarlah Engkau tetap pegang kendali masa depan bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara sampai di sini. Tetapi mari Roh Kudus, Engkau yang terus bergema, berbicara di dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, hamba berdoa. Mari yang percaya kita berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu.
Shalom, selamat datang, selamat beribadah bagi kita semua. Secara khusus kami ingin menyambut Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di Gereja Kristen Kalam Kudus Kosambi Baru. Marilah setia beribadah dan bertumbuh di dalam iman dan kasih kita kepada Tuhan. Terima kasih atas pelayanan hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan, Bapak Pendeta Edi Susanto. Beliau adalah Gembala Sidang GKKK BCS Central Park. Dan seluruh penata layanan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Pada ibadah minggu depan 27 Agustus 2023, kembali Tuhan mengundang kita hadir beribadah bersama-sama di rumah Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Francis Lai. Kiranya jemaat dapat mendukung, mendoakan, dan hadir beribadah bersama seluruh anggota keluarga. Pelaksanaan kebaktian umum pada hari Minggu pada pukul 8 dan pukul 10.30. Selamat kepada Pak Switri, Brilian Lee, dan Clarissa Prana yang telah menerima pemberkatan nikah kudus pada hari Sabtu kemarin tanggal 19 Agustus 2023. Kiranya Tuhan memimpin keluarga yang baru ini. Persekutuan Komisi Wanita mengundang kaum wanita untuk hadir bersekutu bersama di Persekutuan Komisi Wanita GKKK Kosambi Baru yang diselenggarakan pada hari Jumat 25 Agustus 2023 pukul 19.30 dengan tema Merdeka Berkarya. Dalam rangka mensyukuri kemerdekaan NKRI akan ada berbagai kegiatan lomba. Mari para wanita bergabung dan bersukacita bersama. Mengingatkan bagi para hamba Tuhan, Badan Majelis untuk hadir mengikuti rapat majelis pada siang hari ini pukul 12.30. Shalom Bapak dan Ibu sekalian. Sebentar lagi sekolah minggu akan berulang tahun yang ke-36. Dan kami akan mengajak anak-anak sekolah minggu untuk melakukan bakti sosial ke Panti Asuhan Asi Lestari pada hari Sabtu 26 Agustus 2023. Oleh karena itu, kami mengajak Bapak dan Ibu untuk turut berpartisipasi dalam acara ini dengan cara memberikan bantuan berupa barang kebutuhan panti asuhan seperti yang tertera pada warta ini. Bantuan berupa barang kebutuhan panti dapat dikumpulkan di kantor sekretariat Gereja Kristen Kalam Kudus Kosambi Baru lantai 1. Atau Bapak dan Ibu dapat pula memberikan bantuan berupa dana yang dapat ditransfer ke rekening gereja yang tertera pada warta ini. Untuk bantuan berupa dana, mohon ditambahkan kode unik 26 pada nominal yang akan ditransfer. Mari Bapak dan Ibu kita turut berpartisipasi dalam bakti sosial ini. Tuhan Yesus memberkati. Halo guys, MMS is back. Yeay! MMS itu malam minggu surf yang kita bakal nginep dari Sabtu sore sampai Minggu pagi. Nah, MMS tahun ini bakal kita adain secara onsite di tanggal 26 Agustus sampai 27 Agustus. Nantinya banyak kegiatan-kegiatan seru loh. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi nomor di bawah ini ya. Yuk daftar. See you di MMS tahun ini ya. Demikianlah informasi gereja pada hari ini. Terima kasih atas perhatian saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini mari kita bersama mempersiapkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Untuk Bapak Ibu dapat memberikan persembahan dengan memasukkan ke kantong persembahan yang akan diedarkan oleh pelayan. Atau juga Bapak Ibu dapat memberikan persembahan melalui scan QR yang ada di depan Bapak Ibu. Saat ini mari kita bersama sambil memberikan persembahan, kita naikkan pujian, bawa persembahanmu. Dengan rela
kita bersama bangkit berdiri, kita naikkan bait yang ketiga. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ucaplah syukur. Ucaplah syukur. Ucaplah syukur. Mari kita bersama berdoa, memencarakan persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu ya Tuhan, kalau pada saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan bahwa persembahan yang kami persembahkan kepadamu ini ya Tuhan tidak sebanding dengan apa yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tapi kiranya Engkau boleh berkenan menerima persembahan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Kiranya persembahan kami ini boleh menjadi berkat khususnya melalui gereja kami di tempat ini, Gereja Kristen Kalam Kudus Kosambi Baru. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Francis Lai. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon sama sumber berkat. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hari ini kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bawalah kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan saudara, bersama dengan keluarga. Pergunakanlah waktu yang ada, karena waktu adalah anugerah yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Mari kita memanage, kita berikan waktu di dalam kehidupan kita dengan keseimbangan bersama dengan keluarga, pekerjaan, usaha, di dalam studi saudara. Mari saudara pulanglah dengan membawa damai dan sejahtera. Arahkan hati kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa yang tak pernah berubah, persekutuan penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus tinggal menyertai dalam kehidupan saudara, bersama dengan seluruh keluarga saudara hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, saat teduh, ibadah selesai, Tuhan memberkati.